Oke, kita langsung saja ya ke Mas Viva. Ini kritikan pedas nih langsung dari samping Ya, ini tadi nih. saya tidak. Kalau nggak pandai-pandai menjawabnya, Ya, tambah hilang nih suaranya. saya tidak masuk pada persoalan fisik ya. Oke. Kita berbicara soal visi Gagasan. dan intelektualitas dengan program, ide, gagasan, pemikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai diksi perubahan, tadi sudah dijelaskan. Perubahan dalam pengertian hal yang baik tetap dilanjutkan dan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif, Ya. ya kan? Kalau dari Mas Berlanjutan Ganjar dengan percepatan. melanjutkan dan percepatan. Ya, kalau dari Prabowo melanjutkan dan penyempurnaan, seluruhnya itu punya visi perubahan. Jadi apa bedanya? Nggak ada Berarti kan bedanya. semuanya mau berubah karena Semuanya manis. mau berubah ya kan? Nggak, dalam pengertian Narasinya tidak, juga agak tidak berbeda ada publik nih tidak kayaknya ada perbedaan signifikan Ya. kalau soal diksi. Oke. Cuman dalam narasinya mungkin berbeda-beda, Ya. tetapi substansi dari narasi itu sama. Semuanya tetap melakukan perubahan, termasuk juga Prabowo Gibran. Karena apa? Semuanya berubah, kondisi sosial masyarakat berubah, ekonomi berubah, lingkungan berubah. Masa kita stagnan? Tidak mungkin dong. Nanti Ya. bisa ditelan oleh peradaban. Oke. Jadi pengertian perubahan, melanjutkan percepatan, melanjutkan dan menyempurnakan itu sama, tidak ada perbedaan signifikan. Oke. Ya, kalau sudah sama gitu ya biarkan masyarakat yang menilai. Tapi Mas Viva, Anda pernah di 2014-2019 didukung oleh pemilih-pemilih begitu ya, yang istilahnya tuh kalau saya pinjam pernyataannya Bang Mardhani tadi tuh, bukan Jokowi, gitu. Nah ini apakah Anda tidak akan rugi kehilangan mereka yang sudah loyal 2014-2019 ini kepada Prabowo Subianto? Gitu? Oh tidak rugi, buktinya hasil survei Prabowo Gibran naik elektabilitasnya. Tapi suaranya kan adalah itu Ari arti Amin. Jokowi, Jadi- efek kan di situ. Jadi artinya setiap kondisi masyarakat dalam dekade waktu tertentu pasti juga akan mengalami perubahan, gitu loh. Jadi dengan kondisi itu kita akan cermati, kita monitor, kita evaluasi proses-proses perubahan itu yang sesuai dengan peradaban Indonesia itu seperti apa. Maka di Prabowo Gibran tertuang di 8 Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program percepatan. Oke. Semua rata-rata langsung kita Gitu. nyebutin visi misinya semua ya berarti. Ya, Karena itu Nanti- yang menjadi bagian dari kampanye gagasan, ide, pemikiran. Oke. Tidak Ya, ya. fisik. Tapi gini, narasi perubahan yang diucapkan dari tadi itu menguntungkan Amin loh. Betul. Ya kan, karena Dan Gitu loh. Pilpres itu tentang sosok, bukan cuma gagasan nomor 1000 nanti kalau dilihat tuh. Nah, iya, nomor kayak nanti 16. saya mau ke Mas Bawono ya. Sosok yang kuat merepresentasi perubahan Mas Anies Baswedan dan konsisten. Menurut Amin ya, Partainya Oke. juga konsisten. Walaupun Kan- semuanya ada unsur perubahan ternyata di Betul, dalamnya. betul. Nah, tadi saya agak khawatir. Ah. Yang Prabowo lungsurnya ke sini, yang Pak Jokowi ketika teman-teman belah sana terus, akhirnya pindah ke sana. Jangan-jangan maju putaran 2 kita sama yang pojok kanan. Mas Ikut? Ya, tadi saya setuju dengan Pak Mardhani bahwa pemilihan sosok itu menjadi urutan pertama di Betul. Indonesia ini. Nah, jadi sosok yang kita bicara soal approval rating Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi, yang paling pantas dan paling sesuai untuk meneruskan apa yang telah baik dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan bisa melakukan percepatan tentunya Pak Ganjar, ya kan? Satu Tapi ideologi, in effect, satu menurut partai, survei kan ya tidak seperti itu. Nah, ini yang ya kita akan mencoba mengingatkan lagi pada masyarakat Oke. bahwa yang dipilih di pemilu 2024 ini adalah bukan Pak Jokowi loh. Oke. Pak Jokowi is Baik. not in the ticket. Oke. Jadi antara Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, Anies, oke Mas Viva, sebelum ke Mas Bawono nanti terakhir, Mas Viva yakin bisa mempertahankan posisi yang menurut indikator ini bisa melaju ke putaran kedua? Bukan hanya mempertahankan, tapi juga dapat meningkatkan elektabilitas. Ada ancaman di Masih sebelah Anda ada tadi. waktu untuk meningkatkan elektabilitas. Oke. Ancaman seluruhnya pasti ada, Betul. Ya, tapi bisa kita antisipasi Oke. dengan baik dan benar, dan kita akan berupaya untuk merencanakan strategis Amin. untuk peningkatan elektabilitas. Kobul. Saya menghindari Saya mau ke Mas Bawono, tapi kalau kita pecah sedikit ada beberapa suara seperti undecided voter, swing voter. Ini nantinya narasi apa yang bisa mengeruk suara itu? Ya, memang pertama paket Prabowo Gibran ini paket yang merugikan secara elektoral bagi Pak Ganjar, tapi menguntungkan secara elektoral bagi Amin. Mas Amin ya. Amin. Ya. Artinya karena faktor tadi lungsuran bahasanya Mas Fadil ya. Ya.
Dan kalau kita bicara narasi, memang narasi perubahan itu sudah lekat dengan Anies. Jadi ketika misalnya kubu Pak Ganjar dengan Mau pakai-pakai Mahfud dikit MD gitu lah. pakai narasi tersebut akan dilematis juga. Di satu sisi akan berpotensi semakin membuat pemilih Pak Jokowi lari kepada Pak Prabowo, tapi di sisi lain juga tidak menjamin pemilihnya Pak Prabowo yang di 2019 akan lari mendukung Ganjar gitu, tapi lebih secara nasional lebih mungkin kepada Anies. Mas Anies gitu. Ya. Oke. Nah ini memang terutama bagi koalisi Indonesia Maju, tim Pak Prabowo Gibran ini PR-nya adalah menghitung secara cermat betul ya. Artinya berapa suara yang kalah. masuk, Ya. berapa suara yang keluar gitu ya. Yang Lebih- keluar ini lebih- kan tentu lebih dari banyak yang masuk, pemilih-pemilih lebih banyak lama. yang masuk. Nah, berapa banyak yang masuk? Oke. Yang masuk ini kan tentu yang diincar adalah basis-basis Oke. Pak Jokowi dulu, Jawa Baik. Timur, Jawa Tengah, dan itu basis yang tidak Baik. mudah. Kalau untuk gitu. Ganjar sendiri? Nah, Basis tadi secara tradisional dimiliki oleh PDI Perjuangan. Ya. Gitu. secara tradisional. Tapi mungkinkah seorang Ganjar Mahfud MD bisa mengembalikan keyakinan publik tersebut bahwa keberlanjutan itu adanya tuh di PDI Perjuangan, adanya itu di Ganjar Pranowo seperti itu. Ya itu pekerjaan rumah selama 75 hari ke depan ya, selama masa kampanye, 70 hari ke depan. Dan itu bukan hal yang mudah, karena kalau kita lihat sekarang, elektabilitas Pak Ganjar itu kan bisa dibilang sudah mirip dengan elektabilitas PDI Perjuangan. Itu di sekitaran 20%-an gitu ya. 24% dan PDI kan sekarang ke Maksud elektabilitasnya itu Anda ini 20%. modal partai aja dong Nah, berarti. artinya memang sekarang suka tidak suka, Ya. kalau kita lihat komposisi dari pemilih Pak Ganjar ini adalah pemilih-pemilih PDIP gitu ya. Nah, pemilih Pak Jokowi itu sudah lari perlahan-lahan dan semakin kencang itu lari ke Pak Prabowo. Nah, bagaimana kemudian menarik kembali pemilih Pak Jokowi tersebut gitu ya. Karena jangan lupa suara Pak Jokowi di 2019 itu kan jauh lebih besar dari suara PDI Perjuangan. Ya, Artinya ada pemilih Pak Jokowi di luar pemilih PDI Perjuangan yang Baik. lintas partai dan mungkin tidak berpartai. Bapak-bapak selamat bekerja keras Bapak-bapak kalau gitu. Masih ada 70 hari ke depan. Amin, amin. Terima kasih Mas Iqbal. Kabul, kabul, Mas kabul, Iqbal. kabul, Bang kabul, Mardhani. kabul, kabul. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas Bowo, terima kasih ya. Thank you. Oke, kita akan hadirkan informasi seputar perkembangan terkini invasi militer Israel di Gaza Palestina. Tetaplah bersama kami.